Selamat siang, saya atas nama Virginia Koreluji dengan NIM 203030109, kelas C, program studi Sosiologi semester 2 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan mempresentasikan tugas ketujuh mata kuliah Teori Sosiologi Klasik, review buku dengan judul Bacaan dari Emil Durkheim. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang, hampir lebih dari sosiolog besar lainnya, Durkheim terbukti berguna untuk tujuan memberikan inspirasi dan justifikasi baru untuk pergeseran teoretis di beberapa bidang atau sosiologi lainnya. Mungkin karena luas dan kagum dan ragam karyanya atau karena mereka kapasitas untuk dibaca dengan cara yang berbeda. Membaca ulang Durkheim seringkali terbukti pelayaran penemuan atau penemuan kembali di mana ide-idenya menghasilkan wawasan baru dan berguna sumber daya konseptual. Ini terjadi dengan apa yang disebut pergantian budaya yang terjadi berdampak besar pada sosiologi dan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Amerika Serikat. Bapak pendiri sosiologi lainnya tidak menyediakannya apapun untuk dibandingkan dengan program eksistensif untuk analisis budaya yang ditemukan di giliran Durkheim menuju fokus berkelanjutan pada analisis budaya dalam karya-karya selanjutnya, terutama dalam bentuk dasar kehidupan religius. Bab 2, pembahasan. 1. Sosiologi dan ilmu. Pertama-tama ada alasan untuk mempelajari masyarakat dalam aspek eksternalnya. Dari sudut ini, tampaknya dibentuk oleh massa populasi dengan kepadatan tertentu, dibuang ke muka bumi dengan cara tertentu, tersebar di pedesaan atau terkonsentrasi di kota-kota dan sebagainya. Ini menempati wilayah yang lebih atau kurang luas, terletak dengan cara tertentu, relatif terhadap laut dan ke wilayah orang-orang tetangga yang kurang lebih dipenuhi saluran air dan jalur komunikasi dari segala jenis yang menempatkan penghuninya lebih atau kurang hubungan intim. Wilayah ini dimensinya, konfigurasinya, dan komposisinya populasi yang bergerak di permukaannya secara alami merupakan faktor sosial yang penting di kehidupan. Mereka adalah lapisan bawahannya dan sama seperti kehidupan psikis dalam individu bervariasi dengan komposisi anatomi otak yang mendukungnya. Fenomena kolektif berbeda-beda konstitusi substratum sosial. Yang kedua, solidaritas mekanik berdasarkan kesuksesan. Totalitas keyakinan dan sentimen yang umum dimiliki oleh rata-rata anggota masyarakat yang sama membentuk sistem tertentu dengan kehidupannya sendiri. Orang mungkin menyebutnya kolektif atau kesadaran umum. Benar bahwa ia tidak memiliki substratum pada organ tertentu. Menurut definisi, itu tersebar ke seluruh masyarakat. Namun demikian, ia memang memilikinya karakteristik khusus yang menjadikannya kenyataan yang berbeda-beda. Faktanya, itu independen dari kondisi tertentu di mana individu berada. Mereka datang dan pergi, tetapi tetap ada. Itu sama di utara dan di selatan, di kota-kota besar dan kota-kota kecil, dan di beberapa profesi. Demikian pula ia tidak berubah dengan setiap generasi, tetapi sebaliknya itu berubah menghubungkan generasi. Karena itu, ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari individu kesadaran, meskipun itu terwujud hanya melalui individu. Ini adalah kehidupan psikologis masyarakat yang memiliki sifat, kondisi keberadaannya sendiri dan cara perkembangan, seperti halnya individu, tetapi dengan cara yang berbeda. Untuk alasan ini, itu berhak untuk ditunjukkan dengan istilah khusus.
Yang ketiga, prepondensi organik yang meningkat. Jika ada satu kebenaran yang telah diselesaikan oleh sejarah di luar semua pertanyaan, itu adalah agama merangkul bagian kehidupan sosial yang terus berkurang. Awalnya itu meluas ke segala hal. Segala sesuatu yang bersifat sosial adalah religius. Kedua kata itu identik. Kemudian secara bertahap, fungsi politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan membebaskan diri dari fungsi agama menjadi mapan secara terpisah, mengambil karakter temporal yang semakin menonjol. Jika kita dapat mengungkapkannya dengan cara ini, pada awalnya hadir dalam semua hubungan manusia, secara bertahap menarik diri dari mereka. Dia meninggalkan dunia untuk pria dan perselisihan mereka. Setidaknya, jika dia terus mendominasinya, itu dari tempat tinggi dan dari jauh, dan pengaruh yang dilakukan menjadi lebih umum dan tidak tepat, meninggalkan lebih banyak ruang untuk permainan bebas dari kekuatan manusia. Yang keempat, kehidupan sosial berasal dari dua sumber, yaitu kesamaan kesadaran dan sosial pembagian kerja. Dalam kasus pertama, individu disosialisasikan karena dengan tidak adanya individualitas nyata apapun, dia bersatu dengan orang lain yang dengannya dia berbagi kesamaan menjadi bagian dari tipe kolektif yang sama. Dalam kasus kedua, karena saat memiliki file penampilan dan aktivitas pribadi yang membedakannya dari orang lain, ia bergantung padanya, mereka sejauh ia dibedakan dari mereka, dan akibatnya atas masyarakat yang dihasilkan dari kombinasi ini. Kesamaan kesadaran menghasilkan aturan yang yuridis, disertai ancaman sanksi represif yang memaksakan keyakinan dan praktik seragam pada setiap orang. Lebih kecenderungan ini ditandai semakin utuh kehidupan sosial yang diidentikan dengan kehidupan beragama, dan semakin komunis institusi ekonomi. Yang kelima, faktor sosial. Inilah kategori fakta dengan karakteristik yang sangat khusus, terdiri dari cara-cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang berada di luar individu dan berkaitan dengan kekuatan koersif, berdasarkan mana mereka menjalankan kendali atasnya. Akibatnya, sejak mereka terdiri dari representatif dan tindakan, mereka tidak dapat disamakan dengan biologis fenomena, maupun dengan fenomena psikologis yang hanya ada di dalam dan melalui kesadaran individu. Oleh karena itu, mereka merupakan spesies fenomena baru, dan itu bagi mereka secara eksklusif, istilah sosial harus diberikan. Istilah ini cocok untuk jelas bahwa karena mereka tidak memiliki individu sebagai sumber alasannya, mereka dapat memilikinya. Tidak ada substrat lain selain masyarakat, baik masyarakat politik secara keseluruhan atau salah satu kelompok yang sebagian menyusunnya, seperti dominasi agama, politik, sastra, dan asosiasi profesional. 6. Aturan observasi fakta sosial. Aturan pertama dan fundamental adalah mempertimbangkan faktor sosial sebagai benda. Pada saat fenomena Orde Baru menjadi objek sains, mereka sudah diwakili dalam pikiran, tidak hanya melalui gambaran pasti, tetapi juga oleh beberapa semacam konsep yang dibentuk secara kasar. Sebelum dasar pertama fisika dan kimia ada diketahui, manusia sudah memiliki pemahaman tentang fenomena fisika dan kimia yang terjadi melampaui persepsi murni. Gagasan seperti itu misalnya dapat ditemukan bercampur dengan semua agama. Ini karena refleksi datang sebelum sains yang lebih sering menggunakannya secara metodis. Manusia tidak dapat hidup di antara benda-benda tanpa mengembangkan gagasan tentangnya yang menurutnya dia mengatur perilakunya. Tetapi karena pengertian ini lebih dekat dengan kita dan lebih dalam genggaman kita daripada realitas yang sesuai dengannya, secara alami kita cenderung untuk menggantikan realitas dan bahkan menjadikannya subjek.
Bab 3 penutup. Kesimpulan, dalam waktu singkat perubahan besar telah terjadi dalam struktur kita masyarakat. Mereka telah dibebaskan dari tipe segmenter dengan kecepatan dan sejenisnya proporsi yang belum pernah terlihat dalam sejarah. Akibatnya, moralitas yang mana sesuai dengan tipe sosial ini telah mengalami kemunduran. Tetapi tanpa yang lain berkembang cukup cepat untuk mengisi ruang kosong dalam kesadaran kita. Iman kita telah diganggu, tradisi telah kehilangan pengaruhnya, penilaian individu telah dibebaskan dari kolektif pertimbangan. Namun di sisi lain, fungsi yang terganggu selama pergolakan belum terjadi punya waktu untuk menyesuaikan diri satu sama lain. Kehidupan baru yang muncul secara tiba-tiba belum terjadi, bisa terorganisir sepenuhnya, dan yang terpenting belum diatur dengan cara tertentu yang memenuhi kebutuhan akan keadilan yang tumbuh lebih kuat di hati kita. Jika ini adalah namun demikian, obat untuk kejahatan bukanlah mencoba menghidupkan kembali tradisi dan praktik yang tidak lagi merespons kondisi sosial yang sebenarnya. Hanya bisa dihidupkan kembali secara artifisial dan hanya dalam penampilan. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih.